selalu mendapatkan motivasi dan bimbingan dari Bapak Putu Puspayana selaku fasilitator dan pengajar praktik Ibu Putu Ita Jayanti. Tujuan pembelajaran pada demonstrasi kali ini adalah JGP mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, JGP menyusun bakya menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Om Swastiastu. Berjumpa kembali dengan saya Nimade Santiari, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tabanan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Iwayan Arnawo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bangli. Nah, kali ini saya akan melakukan wawancara dan bincang-bincang dengan Bapak Kepala Sekolah mengenai kasus-kasus dilema etika di SD Negeri 2 Bangli. Ya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Dek Santi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik sekali. Nah, kali ini saya bertemu dengan Bapak untuk berbincang-bincang sejenak Bapak ya, mengenai kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak alami selama menjadi kepala sekolah. Nah, bisa Bapak ceritakan sedikit Bapak bagaimana kasus yang sudah pernah Bapak alami? Ya begini Bu Dek Santi. Nah, di sekolah ini mungkin banyak sekali kasus-kasus yang pernah Bapak hadapi. Nah, terutama kasus yang bersifat dilema etika itu biasanya itu setiap menjelang kenaikan kelas itu ada saja anak-anak yang nilainya itu di bawah KKM. Ya, jadi dilemanya itu apakah anak-anak yang nilainya di bawah KKM itu dinaikkan atau tidak, itu yang menjadi permasalahannya. Itu. Oh ya, berarti permasalahannya tentang nilai siswa yang di bawah KKM saat kenaikan kelas Bapak ya? Iya. Oh iya. Nah, hal itu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, berdasarkan kasus tersebut terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar gitu. Ya, sedangkan bujukan moral itu jika ada pilihan yang benar, lawan salah kan begitu? Oh iya Bapak. Iya. Itu yang menyebabkan dilema Bapak ya, Ya. benar lawan benar. Yang mana nanti dipilih begitu Bapak ya? Itulah. Iya. Nah, selama ini bagaimana biasanya Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ini Bapak, yang seperti tadi itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, untuk pengambilan keputusannya itu biasanya Bapak lakukan dengan musyawarah, yaitu intinya musyawarah dengan guru-guru untuk mendapatkan suatu pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Jadi intinya itulah musyawarah. Melalui musyawarah. Iya, melalui musyawarah. Terus untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Nah, prosedur yang kita lakukan itu dengan mengadakan rapat dengan Dewan Guru. Ya, rapat dengan Dewan Guru untuk pengambilan keputusannya. Melalui rapat Bapak ya? Ya, rapat dengan Dewan Guru. Untuk mencari solusinya. Untuk mencari solusi penyelesaian dari masalah dilema etika tersebut. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, hal-hal yang paling efektif dalam kita mengambil suatu keputusan yang bersifat dilema etika itu adalah yang pertama itu adalah menjalin komunikasi. Kemudian yang kedua itu harus ada kerjasama
dengan guru-guru beserta staf yang ada di SD Negeri 2 Bangli ini. Iya, bekerja sama Pak ya Ya. dengan seluruh staf Staf dan tetap menjalin komunikasi yang baik. Kemudian apakah ada selama ini tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama ini tantangannya mungkin tidak begitu. Ya, memang ada tantangannya, yaitu biasanya itu dari orang tua siswa. Ya, itu dari orang tua siswa itu dia itu tidak menyadari betapa pentingnya pendidikan bagi seorang anak. Oh, iya. Berarti kurangnya kesadaran. Kesadaran orang tua tentang pendidikan anaknya itu. Ya. Jadi, Bagi anaknya Bapak ya. ya. Apakah ada waktu khusus Bapak atau jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika, dan kemudian apakah langsung menyelesaikannya atau ada jadwal tertentu dalam penyelesaiannya? Oh, dalam kasus penyelesaiannya itu biasanya tidak ada jadwal yang khusus. Ya, tapi kita tetap koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Itu misalnya kalau kita di sekolah itu pihak yang terkait itu bisa berhubungan dengan komite sekolah. Ya, kita tetap komunikasi dan kerjasama dengan komite sekolah dalam menyelesaikan kasus-kasus itu. Nah, dilema etika tersebut. Ya, Bapak. Juga ada kerjasama dengan Ya, komite. komite dan pihak yang Kewajiban punya yang kewajiban. terkait, ya. Nah, kemudian adakah orang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, dalam pengambilan keputusan yang bersifat dilema etika, itu kita biasanya Bapak selaku kepala sekolah itu banyak sekali dibantu oleh guru-guru dan staf TU, staf TU dan guru-guru. Jadi apapun permasalahan itu, kalau kita sudah tetap kerjasama dan komunikasi dengan guru-guru, dengan staf TU, pasti bisa terselesaikan kasus-kasus yang seperti itu. Nah, berarti kerjasama dengan guru dan TU yang paling penting Bapak ya. Yang paling penting itulah sebagai warga sekolah. Ya. Dan yang terakhir nih Bapak, dari semua yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman-pengalaman selama mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran paling sangat penting dalam menyelesaikan kasus-kasus yang bersifat dilema etika itu yang pertama itu diperlukan suatu komunikasi. Yang pertama komunikasi, yang kedua itu kita tetap menjalin kerjasama, menjalin kerjasama dengan warga sekolah, dengan guru, dengan komite, ataupun bahkan dengan staf TU kita yang dari SD Negeri 2 Bangli. Yang intinya yang paling poin itu adalah kerjasama dan komunikasi. Ya, sungguh luar biasa. Pemecahan masalah yang Bapak lakukan itu sudah melibatkan seluruh warga sekolah dalam membantu penyelesaiannya. Cukup sekian saja perbincangan kita kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas waktunya sudah menyempatkan untuk saya wawancarai tentang dilema etika yang sudah pernah Bapak alami, dan semoga ini bisa menjadi inspirasi dan pemahaman bagi saya ke depannya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih kembali Bu Dek Santi. Iya. Mudah-mudahan doa dari Bapak nanti Bu Dek Santi bisa melewati bahkan sampai lulus menjadi guru penggerak. Iya. Pak harapkan nanti mudah-mudahan juga Bu Dek Santi nanti bisa menjadi kepala sekolah. Itulah intinya, itu tetap kerjasama komunikasi dengan semua guru. Ya, terima kasih Bapak atas pesannya. Perbincangan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini.
saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Berjumpa kembali dengan saya Nimade Santiari, CGP Angkatan 10 Kabupaten Tabanan. Nah, hari ini saya tidak sendiri tetapi ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bangli, Bapak Inyoman Ginawo. Hari ini saya akan mengadakan wawancara dan bincang-bincang dengan beliau mengenai kasus dilema etika yang sudah pernah ditangani selama menjadi kepala sekolah. Selamat siang Bapak. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat. Iya. Nah, hari ini saya akan mengadakan wawancara dan sedikit bincang-bincang dengan Bapak mengenai kasus-kasus yang selama ini pernah Bapak tangani selama menjadi kepala sekolah. Bisa diceritakan Bapak kasus yang pernah Bapak alami sedikit? Ya. Untuk kasus-kasus yang pernah dialami sekolah ini, ya, seadanya satu ketidakpuasan anak, misalnya yaitu tentang pemberian periode Ya. pembelajaran, dan ada juga kasus yang anak-anak yang tidak punya kakak, itu nanti ya yang pengen kita selesaikan adalah kasus anak-anak yang tidak punya kakak. Ya, berarti ada beberapa anak yang tidak punya kakak Pak, ya. Ya. Nah, dari kasus tersebut selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau merupakan rujukan moral? Kasus tersebut dalam menghadapi hal seperti itu, nanti saya selaku kepala sekolah dan tentunya adanya koordinasi dengan dewan guru. Nanti karena apa yang kita lakukan untuk menyelesaikan suatu kesepakatan itu kita harus adanya koordinasi dulu. Ya, berarti untuk kasus yang merupakan dilema etika itu kan biasanya ada yang bersama-sama benar Pak ya, menimbulkan dilema, kemudian juga dari rujukan moral itu yang ada yang benar dan juga ada yang salah dari kasus-kasus itu ya Pak ya. Kemudian selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terutama untuk kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar ini Pak ya, dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk mengambil keputusan yang sama-sama benar, jadi kita di sekolah tentunya untuk pertama-tama kita harus tahu dulu masalahnya, yaitu kita mengadakan rapat dengan dewan guru untuk mencapai suatu kesepakatan yang baik yang dapat kita hasilkan nantinya untuk menyelesaikan suatu masalah. Iya, luar biasa Pak ya, berarti kita memerlukan juga rapat dengan dewan guru Pak ya. 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 Untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang perlu kita lakukan, kita perlu adanya koordinasi dengan orang tua murid, Ya. itu dengan komite, atau namanya nanti yang paling dekat adalah kita perlu diselesaikan di sekolah dulu dengan musyawarah dengan dewan guru. Nah, dari hal-hal tersebut selama ini yang Bapak paling anggap efektif ini Pak ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu yang bagaimana Bapak? Langkahnya Hal-hal yang efektif. adanya masalah kasus tersebut, kita perlu adanya musyawarah dulu, rapat-rapat dengan dewan guru sebelum kita mengambil suatu keputusan yang akan pasti kita ambil. Musyawarah dulu Pak ya. Musyawarah dengan dewan guru. Ya. Nah, selama ini apakah ada tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Tantangannya itu sudah pasti ada ya. Tapi di dalam mengambil tantangan itu ya kita pastinya tahu ya untuk menyelesaikan masalah tantangan tersebut untuk mendapatkan
hal-hal yang nantinya kita kesepakati bersama sehingga tantangan itu kita bisa selesaikan dengan baik. Oh iya Bapak, berarti tantangannya itu sudah bisa diatasi Bapak ya? Ya. Ya. Selanjutnya, apakah ada jadwal tertentu Bapak dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika atau apakah langsung saja diselesaikan di tempat atau bagaimana? Kalau masalah jadwal tentang penilaian dilema itu, di sekolah tidak ada jadwal yang pasti karena itu sifatnya itu adalah cerita secara mendadak, makanya kita perlu adanya kerjasama dulu di sekolah bersama-sama dengan guru, jadi bisa kita sepakati penyelesaian itu. Artinya tidak ada jadwal tertentu. Oh ya, berarti tidak ada jadwal khusus Bapak ya. Nah, apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Bapak dalam kasus dilema etika? Untuk mempermudah ya faktor-faktor dalam mengambil suatu keputusan, saya selaku kepala sekolah saya selalu ya minta bantuan kepada dewan guru yang nantinya kita akan sepakati bersama-sama untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Ya, berarti ada kerjasama nih Pak ya dengan dewan guru ya Pak ya. Nah, yang terakhir nih Bapak dari saya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan tersebut? Untuk pembelajaran yang dapat saya dapatkan itu adalah terutama adanya kerjasama antara orang tua, siswa, wali siswa, dan dewan guru yang nantinya bisa kita lakukan bersama-sama di sekolah sehingga mencapai tujuan yang lebih baik sekali. Berarti adanya kerjasama itu yang paling penting Pak ya. Nah, terima kasih Bapak atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya selaku calon guru penggerak membahas tentang kasus-kasus dilema etika di SD Negeri 1 Bangli ini. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa mengambil pelajaran dari kasus yang Bapak sudah tangani, bagaimana cara penyelesaiannya lebih lanjut. Terima kasih kembali Bu untuk kegiatan ini bersama wawancara ini. Jadi kalau ada jawaban yang tidak yang memuaskan bagi mari kita nanti bahas bersama-sama kembali. Iya, terima kasih Bapak. Ya demikian tadi wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bangli mengenai kasus-kasus dilema etika dan penanganannya yang sudah dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi.